Juga ini aku kadang suka duta kosmetik berarti bisa jago makeup dong kayak gitu. Itu sering banget. Bahkan ada yang nanya terkait spill skincare-nya dong atau saran skincare, saran kosmetik, saran makeup gitu. Balik lagi di Star Community, masih ditemenin sama Nabila Holif dan gue nggak sendirian karena hari ini gue udah bersama teman-teman dari Duta Kosmetik Aman Loka POM ya atau BPOM. Iya betul Kak. sekali. Boleh diperkenalkan diri dulu dong kakak yang cantik dan yang ganteng di sini. Oke, baik. Perkenalkan Kak, namaku Derian Alia Hairunisa. Oke. Panggil aja Derian atau Der. Der. Oke. Ya. Oke. Dan kakaknya Kalau aku Muhammad Alif Akbar Mulia, ya dipanggil Alif. dipanggil Alif. Iya. Oke. Dengan Kak Derian, Der dan Alif. Alif, Oke ya. deh. Tapi sebelum berlanjut omongannya, aku nih baru tahu loh kalau ada Duta Kosmetik Aman Loka BPOM ya. Itu sebenarnya apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Kalau duta kosmetik aman itu kami dari pemanjang tanganan dari Badan POM Republik Indonesia untuk dapat mengedukasi masyarakat. Oke. Nah, kebetulan di Provinsi Banten ini ada Lokapom di Kabupaten Tangerang. Jadi kita ini sebagai duta kosmetik ini sebagai influencer Badan POM gitu untuk menyebarluaskan informasi terkait kosmetik aman kepada masyarakat. Oke, tapi gimana caranya kok kakak bisa jadi duta kosmetik? Apakah ada pemilihannya, ada seleksinya? Itu gimana? Boleh diceritain dulu dong awalnya gimana? Oke, betul sekali. Jadi untuk dutanya tersendiri kita dipilih dulu berawal dari perwakilan kampus Oke. terbaik. Oke, dipilih salah satu, kemudian lanjut ke tahap administrasi di mana kita mengisi semua formulir, Oke. kemudian kita mengikuti persyaratan yang ada. Setelah itu lanjut ke tahap bimbingan teknis dan Oke. sebagainya. Kemudian setelah itu kita terpilih dan terpilih, kemudian kita diberikan materi Oke. edukasi seperti itu. Oh berarti dari berapa pesertanya tuh biasanya ada berapa? Sampai akhirnya terpilih nih 2 orang yang untuk menjadi duta kosmetik aman lokanya ini. Iya, ada 15 ya. Oh Iya, 15. Berawal dari 15 15, orang. kemudian dipilih jadi 3 terbaik. 3 terbaik Iya, ya. betul. Dan itu kalau misalnya kayak Putri Indonesia, kalau di Tangerang kan namanya Kang Nong ya. Nah, Kang ini Nong. mungkin seperti Kang Nongnya tapi dari BPOM-nya ya gitu. Iya betul Kak. Nah, kalau misalnya Kang Nong kan itu harus menguasai materi-materi mungkin dari wilayah Indonesia sendiri itu semuanya harus paham. Kalau misalnya Duta Kosmetik Aman Loka ini, materi apa sih yang harus dikuasain sampai akhirnya terpilih gitu loh menjadi duta kosmetik gitu. Kalau materi sendiri lebih ke ini sih materi kosmetik kan kita duta kosmetik ya. Iya, betul. Jadi kita harus paham terkait kosmetik aman itu seperti apa. Kemudian juga kita harus tahu nih Badan POM itu apa. Kadang kan Oke. ada yang orang-orang itu nggak tahu ya. Kadang kepanjangan BPOM itu apa. Iya. Jadi Sebenarnya kita apa tuh, tahu. Kak? Jadi Sebenarnya apa tuh? kepanjangan BPOM itu kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Iya. Berarti kosmetik ini termasuk ke obat-obatannya itu ya? Obat-obatan. Oh, karena mungkin kan ada bahan kimianya juga. Iya, betul ya. sekali. Dan kalau misalnya pemilihan duta kosmetiknya ini itu biasanya adanya tuh setiap tahun kah atau setiap bulan ada? Itu gimana sih prosedurnya? Kalau pemilihan sendiri itu di setiap tahun sih Kak. Karena kita angkatan pertama ya Der ya. Oh, angkatan pertama. Iya di Lokapom Kabupaten kita angkatan pertama mungkin tahun berikutnya 2023 ada pemilihan lagi sih Kak. Ada pemilihan lagi dan mungkin bisa jadi nambah banyak ya pesertanya. Kayak aku juga bakal ini deh tertarik nih untuk menjadi Boleh pemilihan dicoba, Kak, duta boleh. gitu ya. Terus ada bocorannya kali ya Kak. Ada. Mungkin juga kan teman Tangerang nih baru tahu nih kalau ada duta kosmetik aman loka juga gitu kan. Dan itu biasanya kalau kayak Kang Nong dari Tangerang gitu atau dari pokoknya dari Tangerang kan namanya Kang Nong gitu ya. Itu per kecamatan. Kalau duta kosmetik ini misal nih yang ngadain adalah kabupaten gitu ya. Dari Tangerang sendiri boleh ikutan apa enggak? Soalnya kan biasanya per kecamatan atau per kampus atau per wilayah yang ada di daerah itu tersebut aja gitu. Kalau dari duta kosmetik aman loka sendiri gimana? Kalau untuk pemilihannya mungkin teman-teman yang ingin ikut dari Kota Tangerang atau Tangerang Selatan atau bahkan Serang apabila ingin mengikutinya boleh sih karena kan perwakilan dari kampus ya Kak. Tapi memang kita kinerja atau tugasnya itu di Kabupaten Tangerang sih. Karena kemarin juga ada yang dari UIN Banten dan Oke. memang dari Serang. Oh, berarti kayak
tugasnya itu walaupun di Tangerang di daerah kabupatennya itu, tapi kalau misalnya untuk ke Tangerang Selatan atau ke kota Tangerang itu bisa juga kali ya? Masih bisa. Masih bisa. Untuk biasanya kalau misalnya tugasnya itu ngapain sih? Nah, untuk tugasnya kita mengedukasi ya. Mhm. Nah, KIE, komunikasi, Mhm. informasi dan edukasi. Oke. Nah, untuk KIE-nya sendiri kami sudah menjalankan ke sekolah-sekolah, Oke. baik itu SMP, SMA, terus gak cuma di sekolah tapi di kampus juga gitu Mhm. kami adakan kegiatan KIE. Oke, berarti yang boleh ikutan Duta Kosmetik ini yang harus mahasiswa aja, apa yang udah lulus juga boleh ikutan gitu? Oke, baik. Boleh Derian jawab. Seru banget ya. Iya. Padahal kita santai aja loh Kak, jangan tegang-tegang banget. Iya. Iya, jadi Badan POM sendiri itu ada 2 ya. Badan POM Gastus School dan Oke. juga Gastus Kampus. Oke. Nah, jadi untuk pemilihannya duta tersendiri itu ada dari sekolah juga dari kalangan mahasiswa. Oke. Gitu. Berarti yang udah lulus nggak boleh ikutan ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Persyaratannya mahasiswa aktif. Oh, mahasiswa Iya. aktif Atau ya. siswa sekolah aktif. Ya, aku Betul. udah lulus lagi Kak, nggak boleh ikutan dong ya. Oke deh, kalau gitu berarti kan tadi tugasnya mengedukasi. Sebenarnya apa sih yang diedukasi? Entah itu mungkin dari bahayanya kosmetik, mungkin dari pemilihan kosmetik buat anak-anak remaja gitu ya. Mungkin itu apa sih yang diedukasi Kak, kalau boleh tahu? Oke, baik. Untuk saat ini sepertinya marak sekali ya Kak penggunaan kosmetik. Kemudian dari segi platform TikTok, terus Instagram banyak mempromosikan. Iya. Namun banyak juga apa ya, berita hoax. Iya, betul. Iya, terus cara penggunaan yang salah. Nah, itu kan bisa jadikan kita sebagai edukasi seperti itu. Oke, berarti cara penggunaan yang salah gitu ya. Betul, cara penggunaan juga cara memilih kosmetik yang aman. Oh, sebenarnya kalau cara pemilihan kosmetik yang aman itu sendiri, kalau dari Duta Kosmetik Aman Loka nih gimana sih? Oke, baik. Saya jawab ya. Boleh jawab. Ya. Oke, nah untuk di Bepom sendiri ada ceklik namanya Kak. Iya, Nah, ceklik Kak, itu cek kemasannya. Mhm. Betul, kemasannya apakah itu masih utuh atau tidak? Kan ada tuh yang sampai berdebu. Iya, betul, Terus betul. kemasannya rusak sehingga tidak terbaca Iya, gitu betul. kan untuk penggunaannya dan sebagainya. Iya. Kemudian kita cek L. L. L itu label. Oh. Nah, labelnya kita lihat apakah masih terbaca juga atau tidak. Oke. Kemudian di label juga di situ ada tercantum cara penggunaannya, Kak. Oke. Jangan sampai dalam produk itu tidak ada cara penggunaannya. Gitu. Itu harus kita hindari. Emang kalau misalnya nggak ada cara penggunaan gitu gimana Kak? Iya, tentunya kita nggak tahu dong cara pakainya. Oh gitu. Iya, Iya, sekarang betul. kan banyak model parfum ya. Nah, tapi parfumnya itu ada yang berbentuk gel, Iya, terus betul. ada berbentuk cairan. Iya. Nah, terus kalau misalkan di situ tidak ada labelnya, Mhm. itu bisa jadi buat toner. Kan Oh. toner juga cair, Iya, ya betul, kan? betul. Nah, itu jadi itulah pentingnya label dan cara penggunaan gitu Betul. ya. Tapi kalau kosmetik itu kan ada berbagai ini ya, kayak ada make up, ada skincare. Iya, Dan betul. sekarang yang lagi marak banget tuh skincare-nya itu loh Kak. Iya. Kayak mungkin ada aja yang ikut-ikutan buat ya udah yang penting gue pakai skincare nih, padahal nggak tahu itu tuh beneran aman apa enggak. Soalnya kan kayak kadang anak-anak yang baru gede gitu loh, yang mau ikut-ikutan skincare cuman lihat-lihat aja di TikTok mungkin ya, atau lihat-lihat di iklan sekelebat gitu, tapi ternyata itu nggak aman. Tapi kalau misalnya udah terlanjur nih Kak, kita pakai skincare atau make up yang nggak aman, itu ada nggak sih cara kayak perawatan. perawatannya itu ada nggak? Oke, untuk perawatannya sendiri pastinya kita harus konsul ke dokter ya kan. Oke. Karena dengan kita konsul ke dokter, pasti dokter akan memfasilitasi dan memberikan pelayanan dan juga perawatan yang aman. Iya betul. Seperti itu. Tapi berarti akhirnya jadi gue mau beli skincare yang murah aja, tapi malah jadinya nggak aman, terus harus ke dokter yang malah lebih mahal gitu Betul, ya. pengeluarannya jadi tambah banyak. Iya, Yang benar tadinya mau banget. glowing malah jadi Berantakan. berantakan. Iya. glow up, Iya. glow down. Glow down ya.
Oke, tapi kalau misalnya cara penggunaan kosmetik atau skincare gitu yang benar tuh kayak gimana sih? Cara menggunakan skincare atau kosmetik, pertama cek like tadi ya yang Darian bilang, cek kemasan, cek label, cek izin edar. Cek izin edar tuh bisa dicek melalui BPOM Mobile, bisa diunduh ya, atau dicek BPOM. Nah itu kalau menurut aku wajib sih semua orang punya aplikasinya. BPOM itu ya, aplikasi Iya. BPOM. Terus juga bisa di website dicek bpom.pom.go.id Oke. gitu. Oh berarti bisa di kayak misalnya nomor nomor brandnya, nomor produknya, Biasanya NIE, nomor izin edar. nomor izin Iya. edarnya itu ada ya semuanya di BPOM. Atau biasanya kalau kakak-kakak sekarang udah punya BPOM Mobile itu tinggal di scan aja. Kadang kan sekarang tuh udah ada di produk kosmetik itu tinggal barcode-nya aja tinggal kita scan. Oke. Udah ada izin edarnya atau belum, Oke. terkenali atau tidak di BPOM Mobile. Oh gitu. Tapi kalau misalnya aku sendiri nih, untuk Kak Darian mungkin ya yang setiap hari mungkin menggunakan make up gitu. Sebenarnya aman gak sih Kak kalau misalnya untuk setiap hari tuh kita menggunakan make up yang full make up gitu. Jadi kan kulit tuh nggak ada nafasnya gitu ya di make up terus, itu aman gak sih sebenarnya? Tergantung. Oke. Tergantung make upnya. Mm-mm. Iya, dari situ banyak sekali bahan kimia kan tentunya kan. Iya betul. Iya, terus dari cara penggunaannya juga. Mhm. Jangan sampai salah penggunaannya. Iya. Harus benar juga. Terus dari tahap yang seharusnya pelembab dulu kan. Iya. Ini malah jadi foundation terus pelembab. Salah juga. Iya, malah jadi luarnya yang lembab ya, bukan Iya. dalam kulitnya ya. Betul, dari Iya. cara penggunaan. Terus kalau misalkan dari untuk penggunaan sehari-hari, Oke. saya tidak menyarankan. Oh, tidak Gitu. menyarankan kenapa tuh Kak? Iya, pasti iya kulit benar bisa bernafas juga Iya, kan. iya, betul, betul. Gitu. Jadi minimal 2 hari sekali lah boleh. Gitu ya untuk make Iya, up ya. mm-mm. Mungkin bisa juga dengan cara misalnya kayak aku nih kayak harus full make up setiap hari gitu ya, harus pakai foundation walaupun gak yang bener-bener full pakai eyeshadow gitu-gitu kali ya. Mungkin harus dibarengi sama skincare juga kali ya Kak. Betul banget. Iya, malamnya skincarean, paginya udah make upan lagi tuh. Iya, betul. Dan yang paling penting kebersihannya sih. Iya, Setelah benar-benar. menggunakan make up harus dibersihkan Iya. gitu. Nah, kalau misalnya untuk setelah penggunaan make up nih, kan itu kita pasti para wanita dan semua orang yang menggunakan make up di luar sana pasti tahu dong ada yang namanya micellar water gitu kan untuk membersihkan make up. Itu cukup nggak sih untuk membersihkan? Apa kita harus dengan dibarengi cuci muka juga? Apa udah deh pakai micellar water aja udah cukup gitu? Belum cukup dong, Kak. Belum cukup ya? Iya, harus dibarengi dengan sabun cuci mukanya. Sabun cuci muka. Oke. Soalnya aku kadang kalau misalnya udah keburu ngantuk itu udah aduh udah deh micellar water aja nggak usah cuci muka, udah ngantuk banget gitu kan, terus cuci muka malah seger lagi gitu. Iya, jangan dong. Iya. Tau-taunya pagi udah ada jerawat. Iya bener banget lagi. Iya. Tapi kalau balik lagi ke Duta Kosmetik Aman Loka BPOM-nya sendiri, ini kan sebenarnya bukan mengkotak-kotakan gender, tapi rata-rata yang menggunakan make up full itu wanita gitu. Tapi ternyata kalau misalnya mau jadi duta kosmetik itu nggak harus wanita doang ya, Kak Alif? Nah ini juga aku mau lurusin nih duta Iya. kosmetik itu karena pengalaman pribadi sih Kak. Karena waktu itu aku daftar, aku sampai chat Lokapom di Instagram lokapom.tanggerang. Iya. Kak ini boleh buat laki-laki daftar? Iya boleh gitu. Karena ternyata kita tahu nih kosmetik itu apa sih? Mungkin orang tuh beranggapan kosmetik itu kayak cuma bedak, Iya, lipstik betul. gitu kan. Sebenarnya kosmetik itu bahan luaran yang digunakan di luar tubuh seperti kulit, kuku, rambut. Jadi sebenarnya kita dari lahir sampai kita mungkin meninggal dunia juga kita pakai kosmetik seperti sabun, shampoo, pasta gigi itu tuh termasuk kosmetik sih Kak. Oh, berarti arti kosmetik secara literalnya itu bukan cuma make up dan skincare ya? Nah iya, Ternyata jadi bahan kimia ya seenggaknya. lebih ke bahan luaran yang digunakan di luar tubuh manusia gitu Kak. Oke, berarti nggak apa-apa kalau misalnya, soalnya kadang juga kan ada aja nih cowok yang harus sebenarnya menggunakan sunscreen gitu ya. Iya betul. Karena kadang ngapain sih pakai sunscreen? Gue kan cowok, padahal sunscreen itu nggak ngelihat gender, bener nggak? Karena sunscreen itu kan harus melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, sinar matahari iya. ya.
Juga ini aku kadang suka duta kosmetik berarti bisa jago makeup dong kayak gitu. Itu sering banget. Bahkan ada yang nanya terkait spill skincare-nya dong atau saran skincare, saran kosmetik, saran makeup gitu. Oke. Sebenarnya tugas aku di sini juga mungkin bukan hanya itu tapi juga aku nggak kerana situ bahkan nggak make upin teman-teman gitu loh. Betul, tapi betul. bagaimana cara bisa mengedukasi masyarakat untuk cara memilih kosmetik yang aman seperti apa, menggunakannya yang aman seperti apa gitu sih Kak. Jadi mungkin baik salah persepsi gitu di masyarakat. Betul. Dan baru-baru ini ya aku tuh punya aku tuh suka stok sabun tuh banyak. Nah, kadang ada aja yang udah kadaluarsa, tapi ternyata di kulit aku tuh kayak aman-aman aja. Itu sebenarnya boleh nggak sih? Gak boleh. Gak boleh ya? Boleh. Walaupun gak ada Nggak boleh. iritasi sama sekali gitu ya? Tadi kan ada di checklist Iya, ya. ada di checklist. Oh gitu, berarti yang udah bener-bener kadaluarsa walaupun kulit si penggunanya ini mau kulit badak dia nggak ada iritasi itu tetap gak boleh ya yang udah Tetap nggak kadaluarsa. boleh. Oke, berarti kalau misalnya udah sabun-sabun yang kadaluarsa gitu kan sayang banget dong kalau dibuang. Itu dari BPOM-nya sendiri ada nggak sih kayak untuk tempat misal kayak recycle bin-nya gitu biar kita tuh misal ada produk-produk yang udah kadaluarsa tapi belum kita pakai biar kita kirim lagi ke BPOM-nya atau selain BPOM itu ada nggak tempatnya, wadahnya gitu? Mungkin untuk Bepom sendiri belum ada ya, akan tapi untuk dari brand lain seperti Scarlett dan sebagainya itu sudah ada gitu. Jadi kayak produk-produk yang belum kita pakai atau mungkin yang udah kita pakai tapi botol-botolnya nih sayang banget kalau dibuang di tempat sampah gitu kan, jadi nggak bisa diolah lagi. Oh berarti ada ya wadahnya mungkin dari brand-brand makeup dan skincare itu tadi. Oke, kalau misalnya nih balik lagi ke Duta Kosmetik Aman Loka BPOM ya, itu ada setiap tahun kan tadi dibilang ya, itu biasanya buka pendaftarannya itu di bulan apa sih kalau boleh tahu? Kalau itu belum tentu sih Kak. Belum tentu ya. Jadi kalau kita itu di bulan Mei apa Juni ya? Bulan Mei kayaknya. Bulan Mei. Bulan Mei dan itu step awalnya pendaftaran registrasi gitu ya? Betul, registrasi pemberkasan. Sebenarnya informasinya ada yang dari kampus. Kalau Derian mungkin dari kampus ya. Dari kampus. Iya. Kalau aku pribadi nyari informasinya secara mandiri gitu. Secara mandiri. Iya. Tapi ceritain dong keseruannya, suka dukanya deh jadi Duta Kosmetik Aman Loka. Sebelum kita berakhir nih, aku mau tahu pengalaman pribadi dari kakak-kakak sendiri menjadi Duta Kosmetik Aman Loka ini gimana? Boleh Derian. Alif dulu. Kalau suka duka, sukanya bisa ketemu adik-adik SMP, SMA gitu, bisa mengedukasi masyarakat terkait kosmetik aman. Betul. Juga sukanya bisa dikenal sebagai role model dari Badan POM sendiri sebagai influencer terkait kosmetik aman. Dan dukanya itu kadang nggak berjalan mulus, yang tadi aku bilang bahwa banyak stigma masyarakat tentang duta kosmetik, laki-laki masih duta kosmetik, nah itu terkait gender. Juga kadang ketika kita kunjungan ke sekolah untuk sosialisasi, ada beberapa sekolah yang mungkin belum support kegiatan kita gitu, jadi belum mengizinkan. Iya, Nah betul, itu sih betul. kendalanya. Soalnya kan rata-rata anak sekolah itu belum boleh pakai kosmetik untuk ke sekolah sendiri Nah, gitu ya. Padahal kosmetik itu kan yang tadi aku bilang bukan cuman make up, tapi lebih ke bahan luaran yang digunakan di luar kulit. Seperti itu Kak. Kalau misalnya dari Kak Derian sendiri. Oke, sukanya dulu ya Kak. Betul. Nah, kalau misalkan dari sukanya pasti kita menambah relasi, ya, menambah pertemanan gitu. Seperti ya, saya jadi kenal sama Alif gitu kan. Dan kemudian untuk sukanya alhamdulillah jadi tambah job. Kemudian jadi banyak endorsan ya. Lumayan juga kan. Ya, apalagi lagi masih kuliah gitu kan. Terus kalau misalkan dukanya mungkin kita harus memanage waktu ya. Dan kemudian saya kan tidak hanya di Duta Kosmetik tapi ada di Duta Kesehatan juga. Gitu. Double job jadinya double job ya, ditambah mahasiswa kemudian influencer juga. Tapi kalau boleh tahu kakak-kakak sendiri nih lagi semester berapa nih kuliahnya? Kalau saya semester 5. Iya, sama semester 5 juga. Oh, masih muda sekali ya teman Tangerang. Aduh. Tapi kayak masih berasa seumuran nih, padahal gue udah lulus gitu ya. Berarti itu tadi ya,
Jadi pendaftarannya tuh bisa dari administrasi dulu, dan kalau misalnya nih ada teman Tangerang pendengar yang mau ikutan untuk menjadi duta kosmetik, gimana sih? Mungkin bisa dicek website atau sosial medianya tuh apa kalau boleh tahu? Boleh dicek di lokapom.tanggerang informasi segala kegiatan maupun pemilihannya Kak di Instagram. Di apa tadi? Lokapom.tanggerang. Tangerang. Iya. Pantengin aja karena setiap tahun pasti ada ya. Pasti. Betul, pasti Oke ada. deh kalau gitu, terima kasih banyak Derian dan Alif Kak, terima udah kasih. mampir ke Star Radio Tangerang, jauh-jauh loh nih teman Tangerang dari Tiga Raksa, aduh ke Modern ya. Lumayan jauh. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, semoga makin sukses juga menjadi duta kosmetik aman loka BPOM ya. Oh iya terakhir deh, pesan-pesan untuk pendengar dan teman Tangerang yang lagi ngedengerin dan lagi nonton nih di YouTube-nya, itu ada nggak pesan-pesan untuk pemilihan kosmetik mungkin? Betul. Untuk teman-teman semua jangan lupa untuk sebelum memilih dan sebelum menggunakan produk diharuskan cek kemasannya, Oke. kemudian cek labelnya, cek izin edarnya, kemudian dan yang terakhir adalah cek kadaluarsanya. Cek kadaluarsanya ya. Oke, kalau misalnya Alif sendiri ada nggak pesan-pesan? Kalau dari aku pesan dan pesan mungkin sama, dan jangan lupa untuk unduh Bepom Mobile biar lebih mudah untuk cek klik tadi gitu aja sih Kak. Deh. Oke, terima kasih banyak ya udah mampir Iya, ke Star terima kasih, Radio Kak. Tangerang. Oke teman Tangerang, itu dia tadi ngobrol-ngobrol bareng Duta Kosmetik Aman Loka BPOM. Sampai jumpa di Star Community berikutnya. Bye. Star Radio 5G, Keep Tangerang happy and tough.